Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Mekatronika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari tugas kita. Dan tentunya topik yang kita ambil adalah ultrasonic cat feeder. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota tim yang menyusun dari kelompok 9 ini. Ada saya sendiri, Farhana Setiawan, dengan NPM sebagai berikut. Boleh, yang lain? Ada saya Muhammad Faiz dengan NPM-nya. Dan ada juga saya dan akhir. Kemudian saya Muhammad Ruby Harahap. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan, situasi permasalahan dan key question yang bisa kita ambil dari cat feeder ini. Jadi situasi yang ada, memang pemeliharaan hewan seperti kucing dan anjing itu semakin penting bagi banyak individu, terutama di daerah perkotaan. Namun pada aktivitas manusia ini sering kali ada kepadatan untuk yang membuat pemilik itu mengalami kesulitan untuk mengatur jadwal pemberian makan hewan secara konsisten, yaitu nanti akan berdampak negatif bagi hewannya. Nah, pemberian makan yang tidak teratur ini menyebabkan gangguan kesehatan seperti masalah pencernaan dan lain-lainnya. Dari permasalahan ini kita bisa mengambil key question bagaimana cara kita merancang atau mengembangkan suatu sistem automatic cat feeder berbasis sensor ultrasonik dan servomotor yang efisien, higienis, dan praktis membantu pemilik hewan agar makanan terjadwal. Berikut adalah rumusan masalah mengenai pengaplikasian konsep elektronika digital, mempelajari interaksi antara sensor input dan aktuator, merancang sistem pemberi makan otomatis berbasis sensor ultrasonik, menguji efektivitas servomotor, dan terakhir memberikan solusi praktis dan efisien bagi pemilik hewan peliharaan. Nah, tujuan dari dari lapor ini untuk kita tampilkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, nah di sini ada beberapa alat dan juga bahan yang akan kita gunakan. Nah, pertama itu ada Arduino IDE, di mana dia itu sebagai microcontroller. Nah, itu kita juga memiliki breadboard. Jadi breadboard ini berguna agar kita tuh nggak usah menyolder gitu, membantu kalau kita ingin masih membantu membuat prototype. Nah, kemudian ada juga komputer, yaitu perangkat utama yang akan digunakan untuk memprogram dan juga nanti akan mengupload program tersebut ke Arduino. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ada kabel jumper, dia berfungsi untuk menggabungkan antara alat-alat yang kita gunakan. Nah, ultrasonic sensor sendiri itu untuk mendeteksi objek atau nanti yaitu adalah pada konteksnya adalah hewan. Kemudian ada servo motor yang digunakan untuk menggerakkan kaleng agar makanan bisa turun. Nah, kalau ada kaleng besar. Nah, kaleng besar itu kan menjadi bagian bawah di mana dia akan nanti turun ke pet bowl. Dan juga ada kaleng kecil. Kaleng kecil itu akan menjadi sebuah tempat sebagai dispenser makanan hewan tersebut. Nah, kalau ada LED. LED juga berfungsi sebagai indikator visual tambahan untuk sistem. Nah, kalau ada resistor. Resistor sebenarnya untuk agar LED-nya itu tidak rusak, ada adapter USB untuk menyambungkan Arduino kepada komputer dan juga ada pet bowl di mana nanti hewan peliharaan akan makan. Nah, kemudian ada juga bor duduk, Rida Mini, dan juga Zipta yang akan membantu kita dalam proses pembuatan alat kita. Nah, ini merupakan sistem dari rangkaian. Yang di kiri itu rangkaian dari Tinkercad-nya. Yang kanan adalah schematic view yang juga berasal dari Tinkercad. Nah, ini mungkin ada schematic view dari Inventor ya, kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada kucing mendekati ultrasonic sensor within the threshold, dia bakalan muter dan mengeluarkan makanannya. Nah, yang di kanan itu mungkin bagian freehand-nya. Nah, sebenarnya prinsip kerja sistemnya itu bagaimana sih? Jadi, ini tuh sangat membantu jika seandainya owner dari peliharaan itu sedang tidak bisa memberikan makan secara langsung. Jadi, prinsipnya adalah ketika ada suatu hewan itu sudah berada pada threshold ultrasonic sensor, maka ultrasonic sensor akan mengeluarkan sinyal dan servo akan berputar. Ketika servo berputar, maka derajat kaleng bukaannya itu akan sama, sehingga pet food-nya itu bisa turun kepada pet bowl. Nah, ini adalah source code yang kita gunakan. Bisa lanjut. Nah, ini sebenarnya flowchart pemrogramannya seperti ini. Jadi, pertama itu ada start, lalu itu akan inisialisasi perangkat-perangkat kita seperti ultrasonic sensor, seperti Arduino, LED, dan juga lainnya. Nah, kemudian ya, di sini ada kan input dari sensor, yaitu dia akan membaca apakah ada objek. Jika iya, maka
servo akan berputar dan LED akan hijau. Kemudian makanan pun akan jatuh kepada petball. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa dan makanan tetap di situ. Oke lah, lalu ini merupakan hasil percobaan di mana ini masih dalam sebuah website Tinkercad. Yang pertama adalah kondisi sensor tidak terpicu atau tidak ada benda yang terdeteksi oleh ultrasonic sensor, maka LED tidak menyala dan servo tidak bergerak. Lalu ada kondisi kedua yang di mana sensor terpicu. Bisa next. Nah, ini merupakan analisis hasil di mana kita menyimpulkan keunggulan dan kekurangannya. Ya, mulai dari keunggulan di mana sistem dapat merespon deteksi jarak dari sensor dengan baik dan tindakan afterward-nya pun juga tepat. Lalu ada integrasi yang terdapat antara sensor ultrasonic dan servo ini berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada juga indikator LED sistem yang memberikan umpan balik visual kepada pengguna. Lalu ada beberapa kekurangannya yaitu performa servo saat memutar kaleng di mana terkadang terdapat catfoot yang nyangkut sehingga catfoot yang nyangkut. Lalu ada juga akurasi sensor ultrasonik pada kondisi lingkungan tertentu seperti adanya noise, objek, reflektif. Namun yang menjadi hal utama ini adalah merupakan kucing itu sendiri di mana kadang kucing itu bisa mengurangi kekuatan sensor dikarenakan banyak bulu dan juga bentuknya yang irregular. Next. Lalu ini adalah analisa kesalahan yang kami buat, yaitu ada 3 underfeeding ataupun overfeeding, di mana jika logik yang kita buat ini tidak sesuai, maka akan terjadi kecenderungan underfeeding ataupun overfeeding. Lalu ada juga gangguan sensor ultrasonik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu jika kita tidak mengkalibrasi servo motor dengan tepat, maka eh, bisa saja kalengnya tidak terbuka dan tidak mengserve makanan ke pet bowl. Next. Lalu di sini analisa logika sistem, highlight pentingnya adalah di mana efisiensi kode ini seperti pemanfaatan fungsi tambahan untuk menangani tugas-tugas berulang seperti membaca data sensor dan mengontrol aktuator dapat meningkatkan kejelasan kode. Oke, mungkin karena udah mau selesai, jadi saya singkat aja. Kesimpulannya itu, sistem ultrasonic sensor cat feeder dari kelompok 9 berhasil mengintegrasikan sensor ultrasonic, servo motor, dan LED untuk memberikan makanan secara otomatis kepada hewan peliharaan dengan kinerja yang cukup baik. Meskipun masih memerlukan perbaikan pada akurasi sensor, kalibrasi servo, dan stabilitas daya, alat ini memiliki potensi besar untuk membantu pemilik hewan secara praktis dan efisien. Lanjut. Nah, mungkin sarannya untuk pengembangan ultrasonic sensor cat feeder dapat ditingkatkan dengan sensor yang lebih sensitif, kalibrasi servo motor yang lebih akurat, dan penambahan notifikasi kesalahan seperti buzzer atau indikator. Sistem juga sebaiknya menggunakan daya yang lebih stabil diuji di berbagai kondisi nyata. Baik untuk penglihatan secara langsung mengenai rangkaiannya bisa dipresentasikan oleh Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait bagaimana cara kerja produk yang sudah kami buat, yaitu automatic cat feeder berbasis ultrasonic sensor. Ini merupakan skematiknya di mana ada mulut untuk menjatuhkan makanan, ada kaleng besar, kaleng kecil. Kaleng kecil ini nanti akan berputar menjatuhkan makanan sesuai arah lubang yang sudah dibuat oleh kami. Nah, di sini terdapat ultrasonic sensornya di mana dia akan mendeteksi kucing yang mendekat. Lalu jika sudah pas dari thresholdnya, maka sistem ini akan meng-serve makanan ke pet bowl. Nah, ini merupakan Arduino-nya dan juga sini adalah rangkaian di breadboard di mana LED ini merupakan umpan balik visual untuk menjelaskan apakah sistem ini sedang berjalan apa enggak. Mungkin langsung saya coba. Saya sambungkan Arduino terhadap sumber tenaga. Arduino sudah menyala. Lalu deteksi sensor. Nah, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.